kasih Yesus Tuhan, Engkau baik. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau baik, Kau yang layak terima segala pujian Tuhan. Kami menyembah nama-Mu, terima kasih Yesus Tuhan, Kau Allah yang setia. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Yesus Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Sampai kita bertemu lagi dalam sermon pagi ini. Saya memberi judul renungan kita saat ini, mengalami kepenuhan sukacita. Yohanes 17 ayat 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ini adalah salah satu cuplikan doa Tuhan Yesus ketika dia datang dalam keadaan 100% sebagai manusia. Dia juga berdoa kepada Bapanya supaya kepenuhan sukacitanya menjadi kepenuhan juga buat murid-muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa Tuhan Yesus ini adalah doa di mana ketika dia datang ke muka bumi, dia juga berdoa meminta kepada Bapanya bahwa sukacita sorga yang ia miliki ketika melakukan kehendak Bapa, dia mau juga mentransformasi atau memberikan kepada murid-muridnya sukacita yang dari sorga, bukan sukacita manusia. Sukacita, siapa sih yang tidak ingin merasakan perasaan ini terus-menerus? Namun kehidupan penuh dengan lika-liku, kadang berbagai masalah menerpa, persoalan hidup kita datang, kesedihan melanda dan kemalangan datang tidak diundang.
keadaan situasi yang terjadi sekarang ini membuat kita terkadang sulit untuk bersuka cita. Apalagi pandemi terakhir hari-hari ini, hampir semua manusia dilanda oleh virus corona ini. Masihkah kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan ketika persoalan masalah hidup itu datang ke dalam hidup kita? Mari kita belajar bersama-sama dari doa Tuhan Yesus ini. Jika Anda mengandalkan perasaan sendiri atau kita mengandalkan keinginan kita sendiri, pasti tidak bisa. Namun sukacita yang ada di dalam Yesus Kristus ini bisa kita andalkan dan bisa dipercaya dan terbukti. Kita bisa mengalaminya. Saya pribadi juga sudah mengalami bagaimana dalam tekanan hidup, dalam persoalan hidup, saya tetap percaya kepada Kristus, percaya kepada Yesus bahwa sukacita Tuhan itu pasti ada. Dan saya menerimanya dan saya menikmatinya dan saya bagikan buat kita saat ini. Yesus berkata, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah maksud dari penuh sukacita ini? Ada 3 kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan lewat peristiwa doa Tuhan Yesus meminta kepada Bapanya supaya sukacita daripada sorgawi ada juga buat murid-muridnya. Dan juga dengan kasih anugerah Tuhan di zaman sekarang ini, biar sukacita ini juga ada dalam kehidupan kita secara pribadi, apapun persoalan, masalah, dan tantangan yang kita hadapi. Kebenaran yang pertama yang saya dapat dari doa Tuhan Yesus ini, bahwa Yesus telah membayar. Yang pertama, Yesus telah membayar segala kekurangan kita, sehingga kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu manusia pun yang punya standar mampu bisa membayar sukacita dari sorga. Supaya dia bisa menerima sukacita, dia harus membayar ini, bayar itu, melakukan ini, melakukan itu. Tidak ada. Semua hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Dengan kata lain, Yesus sudah membayar lunas di atas kayu salib. Sukacita yang dari sorga dia bisa berikan karena kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan dasar ini kita bisa bersukacita sekalipun masalah masih sering datang dalam hidup kita. Karena pertama kita tahu bahwa dengan anugerah Tuhan kita bisa menanggungnya dan dia turut bekerja untuk menolong kita. Sebaliknya, di balik semua yang terjadi akan muncul sesuatu yang indah sehingga kita bisa memuliakan Tuhan melalui semua yang telah terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 9 ayat 14 berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan itu tidak bisa kita ukur dengan keadaan kita. Sukacita yang daripada Tuhan tidak bisa kita ukur dengan keberadaan kita. Sukacita yang daripada Tuhan, sukacita surgawi, tidak bisa kita dapat dari hal-hal yang kita lakukan setiap hari. Tetapi sukacita dari sorga itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita beribadah kepada Allah yang hidup. Ketika kita percayakan hidup kita kepada Kristus, percaya sepenuhnya tanpa ragu sedikit pun, maka sukacita itu akan penuh dalam hidup kita. Itu kebenaran yang pertama. Kita bisa bersukacita karena Kristus telah membayarnya di atas kayu salib. Kebenaran yang kedua dari doa Tuhan Yesus ini, sehingga kita memperoleh kepenuhan sukacita. Sukacita adalah salah satu buah roh. Dengan kata lain, dalam Galatia 5 ayat 23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Jadi sukacita ini adalah sukacita dalam kendali Roh Kudus. Ketika sukacita ini terjadi dalam hidup kita, poin yang kedua ini berkata, sukacita itu adalah buah daripada roh. Jadi buah itu tidak secara otomatis terjadi, tidak secara instan, tetapi butuh proses yang panjang sehingga menghasilkan sukacita. Ketika kita akan melakukan perkara-perkara rohani dan banyak sekali tantangan, halangan dan godaan, tetapi kita berusaha dan berhasil melewatinya, itulah salah satu proses yang menghasilkan sukacita. Buah itu tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses yang panjang baru menghasilkan buah. Ketika kita percaya Yesus, bertobat dan lahir baru, ada sukacita surgawi yang kita rasakan. Tetapi kita baru jadi bayi rohani. Tuhan kasih sukacita yang melimpah sehingga kita merasa, kok nak berbuat sesuatu, kita tidak melakukan apa-apa, hanya percaya kepada Kristus, kita sudah penuh dengan sukacita.
itu baru bayi rohani, belum dewasa rohani. Nah, seiring dengan pertumbuhan rohani, maka kita harus punya komitmen untuk dewasa rohani, sehingga kita masuk dalam ujian, tantangan, godaan, dan kita berhasil melewatinya. Itulah yang disebut buah roh, yaitu sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika sukacita yang dulu pertama kita dapat ketika percaya Kristus tanpa berbuat apa-apa, nah sekarang sukacita yang kita dapat, kita harus melewati ujian, tantangan, cobaan. Sehingga terkadang dalam kehidupan kita setiap hari kita berkata, kok sukacita sekarang tidak seperti dulu? Dulu banyak tantangan, halangan, saya tetap percaya Kristus, tapi saya dapat sukacita. Itu masih bayi rohani. Tetapi ketika kita mulai masuk kepada kedewasaan, ujian, tantangan, halangan, godaan yang datang dalam hidup kita membuat sukacita kita terkadang menurun, atau sukacita kita hilang. Nah, Tuhan mau dengan keadaan kita seperti itu, kita berusaha untuk percaya kepada Kristus, untuk melewati semuanya itu tanpa mengeluh, tetapi bersyukur selalu, sehingga keluarlah buah-buah roh, yaitu sukacita penuh daripada Tuhan. Sukacita akibat dari buah roh itu berbeda jauh dengan sukacita dalam kelimpahan materi, kelimpahan uang atau naik jabatan. Daud menggambarkannya dalam Mazmur 4 ayat 8, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan kata lain, Raja Daud berkata bahwa sukacita daripada Tuhan melebihi orang yang pada saat itu baru panen anggur, baru panen gandum, baru memetik buah. Dengan kata lain, hasil yang melimpah, mereka punya sukacita. Tapi Daud berkata, sukacita yang Tuhan berikan melebihi daripada itu. Dari sini kita belajar bahwa sukacita itu bukan hanya dalam kesulitan, tantangan, tetapi sukacita itu daripada Tuhan ketika kita melihat orang berhasil. Sukacita itu dari Tuhan ketika kita melihat orang berhasil, ketika kita melihat orang penuh dengan kelimpahan berkat, tetapi kita lebih bersukacita daripada orang itu. Itulah yang Daud gambarkan, bahwa sukacita Tuhan itu di atas kelimpahan berkat. Sukacita Tuhan itu di atas kelimpahan jabatan. Nah, ini poin yang kedua, saudara, bahwa sukacita itu adalah buah roh. Poin yang ketiga, yang terakhir, Anda layak untuk menerima kebenaran, Anda layak untuk menerima kepenuhan sukacita ini bukan karena siapa Anda, tetapi karena kasih karunia. Jadi kebenaran yang ketiga adalah sukacita yang kita dapat itu karena kasih karunia. Kita tidak berbuat apa-apa, tetapi kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yang Allah curahkan kepada Kristus Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus menerima sukacita yang besar. Akan tetapi kita harus tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya sebenarnya. 1 Yohanes 3 ayat 2 berkata bahwa ketika sukacita itu datang dalam hidup kita, ketika suatu saat nanti kelak Kristus menyatakan dirinya, kita akan melihat bahwa sukacita Kristus yang ketika Dia datang sebagai manusia berdoa kepada Bapanya, ketika suatu saat nanti datang yang kedua kali, kita akan penuh sukacita seperti yang doa Tuhan Yesus. Saudara, kita menerima sukacita dalam Tuhan bukan karena titel kita, bukan karena jabatan kita dalam gereja, bukan juga karena kita selalu melayani Tuhan, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan secara cuma-cuma dalam hidup kita. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang Anda alami hari ini, ingatlah bahwa di dalam Yesus Anda masih bisa bersukacita. Sukacita karena Tuhan, itulah kekuatan kita. Dari titik ini kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Bersukacita dalam masa sukar, bersukacita dalam keadaan apapun, dalam mengalami kekurangan, mengalami masalah, kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Disitulah kekuatan kita, dan kita bisa mengalami mujizat demi mujizat. Mazmur 67 ayat 12 berkata, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan sudah datang kepada kami.
bahwa kami boleh memperoleh kepenuhan sukacita sorgawi karena Tuhanlah yang memberikan anugerah itu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua, berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami, berkati daerah kami, tempat kami tinggal, bekerja melayani Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.